Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan instrumen pasar modal. Saya Miranti Aprilia. Saya Bilkis Salsabian Angelina. Saya Monika Satiani. Berikut video presentasi dari kami. Instrumen pasar modal dapat didefinisikan sebagai surat berharga atau kontrak yang dapat diperjualbelikan di bursa efek. Instrumen ini memberikan hak kepada pemiliknya dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan bursa efek. Instrumen bursa efek mencakup saham, obligasi, reksadana, derivatif, surat berharga komersial, dan banyak lagi. Fungsi utama instrumen bursa efek adalah sebagai alat untuk menghimpun dana dari investor. Perusahaan atau pemerintah dapat menerbitkan instrumen bursa efek untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk ekspansi bisnis, pembangunan infrastruktur, atau proyek lainnya. Investor yang membeli instrumen pasar modal akan menjadi pemilik sebagian dari perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan. Manfaat instrumen pasar modal. Investasi dalam instrumen bursa efek memiliki berbagai manfaat penting. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, potensi keuntungan. Instrumen pasar modal dapat memberikan potensi keuntungan jangka panjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya seperti tabungan atau deposito. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Investasi dalam berbagai jenis instrumen pasar modal memungkinkan investor untuk memiliki diversifikasi portofolio yang dapat mengurangi risiko keseluruhan. Yang ketiga, peningkatan nilai aset. Dalam jangka panjang, instrumen pasar modal seperti saham atau properti dapat mengalami kenaikan nilai yang dapat meningkatkan kekayaan investor. Yang keempat, dividen dan bunga. Beberapa instrumen pasar modal seperti saham dan obligasi memberikan pembayaran dividen atau bunga kepada pemiliknya. Pengaruh terhadap perekonomian yaitu pasar modal yang sehat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui pendanaan perusahaan dan pemerintah yang memungkinkan pengembangan proyek dan penciptaan tenaga kerja. Instrumen pasar modal adalah berbagai jenis produk atau sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal dan digunakan untuk pendanaan jangka panjang. Instrumen ini memungkinkan perusahaan atau pemerintah memperoleh dana dengan menawarkan saham, obligasi, atau produk investasi lainnya kepada investor. Berikut adalah beberapa instrumen utama yang ada di pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau entitas dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas sebagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen dan dapat mengalami keuntungan atau kerugian dari perubahan harga saham di pasar. Nah, yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji membayar bunga secara periodik dan mengembalikan pokok utang pada saat jatuh tempo. Obligasi memberikan pendapatan tetap kepada investor. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada berbagai jenis reksadana seperti reksadana saham, pendapatan tetap, campuran, dan pasar uang yang masing-masing memiliki resiko dan potensi pengembalian yang berbeda. Yang keempat, ada derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya itu bergantung pada aset dasar. Jadi seperti saham atau komoditas. Contoh derivatif itu di pasar modal adalah opsi atau futuris. Instrumen ini biasanya digunakan untuk melindungi nilai, hedging atau spekulasi. Yang kelima itu ada exchange traded fund. Itu ada namanya ETV. ETV ini adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa efek mirip dengan saham. ETV mencakup berbagai jenis aset dan memungkinkan investor berinvestasi dalam portofolio yang terdiversifikasi tanpa harus membeli aset satu persatu. Yang keenam itu ada hak memesan efek terlebih dahulu. Ini adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham existing untuk membeli saham baru yang diterbitkan perusahaan sebelum ditawarkan kepada publik. Jadi instrumen pasar modal ini membantu perusahaan atau entitas lain memperoleh dana yang dibutuhkan untuk ekspansi atau proyek lainnya dan memberikan peluang bagi investor untuk memperoleh keuntungan atau melakukan diversifikasi investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miranti Aprilia. Tujuan investasi untuk dana pendidikan anak dalam 15 tahun.
Rencana investasi saya ingin berinvestasi di blue chip karena blue chip perusahaan yang stabil dan terpercaya. Potensi pertumbuhan jangka panjang, resiko relatif rendah. Karena investasi blue chip cocok untuk jangka panjang karena manfaatnya terlihat seiring waktu. Investasi saham blue chip dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun portofolio investasi saya karena stabilitas dan potensi keuntungannya. Terima kasih. Nama saya Monica Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi saham yang akan saya pilih di kemudian hari. Investasi yang saya pilih kemudian hari yaitu saya ingin berinvestasi saham, yang mana menurut saya saham adalah salah satu investasi yang sangat membantu karena dapat membangun kekayaan di jangka panjang dan dapat membantu kita mempersiapkan modal untuk kebutuhan di masa depan nanti. Pak, alasan lainnya mengapa saya memiliki untuk investasi saham yaitu karena dengan kita berinvestasi saham kita akan memperoleh gain, yaitu semakin berkembangnya sebuah perusahaan dari waktu ke waktu biasanya akan diikuti dengan kenaikan saham perusahaan tersebut, yang mana ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk kita di kemudian hari. Maka dari itu saya sangat tertarik untuk berinvestasi saham ini karena banyak sekali keuntungan yang akan saya dapatkan, meskipun ada beberapa resiko yang saya dapatkan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilkis Salsabila Angelina. Jadi itu ada perencanaan investasi saya. Saya ingin ketika saya memiliki keinginan untuk berinvestasi dengan harapan mendapatkan bunga yang lebih besar dibandingkan dengan menabung, menurut saya itu deposito merupakan pilihan yang sangat tepat. Deposito meskipun memberikan bunga keuntungan yang lebih besar dibandingkan menabung, namun resiko dari deposito terbilang itu sangat kecil. Terkait persyaratan deposito pun sangatlah mudah. Hanya cukup memenuhi persyaratan minimal setoran awal dan menentukan jangka waktu deposito saja. Kalau ditanya terkait alasan saya memutuskan deposito, tentunya saya ingin mendapatkan cuan dengan resiko yang sangat kecil. Resiko dari deposito benar-benar sangat kecil dibandingkan dengan jenis investasi lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.